Production present. Jepang menyerang Pearl Harbor bagian ketiga. Pukul 7:55 di Pulau Ford, Mayor Logan Ramsey sedang menatap keluar jendela saat satu pesawat terbang rendah melewatinya. Sepertinya itu bukan pesawat kita. Lalu ia melihat pesawat itu menjatuhkan bom. Astaga, ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Beberapa detik kemudian, Ramsey mulai menyadari bahwa yang terjadi di hadapannya adalah sebuah peristiwa yang sangat gawat dan serius. Ia lalu memerintahkan petugas radio untuk mengirim pesan kepada markas besar. Terjadi serangan udara di Pearl Harbor. Ini bukan latihan. Terjadi serangan udara di Pearl Harbor. Ini bukan latihan. Pukul 7:58, torpedo Jepang menghantam kapal perang Amerika, West Virginia, dan Oklahoma. Oklahoma diserang bertubi-tubi oleh pesawat Nippon, membuat kapal perang itu menjadi miring dan goyah. Regu penyelamat yang datang kerepotan dengan banyaknya orang yang cedera. Hal itu diperparah dengan putusnya jaringan listrik serta minimnya stok senjata. Setelah kondisi kapal perang Oklahoma bertambah parah karena tertembak 8 torpedo, perwira eksekutif Letnan Kolonel Kenworthy menyampaikan perintah yang tidak ingin diberikan komandan manapun. Tinggalkan kapal, tinggalkan kapal. Para pelaut pun berhamburan lari ke sisi kanan Oklahoma, berusaha keluar dari kapal yang sudah sangat goyah. Tembakan torpedo ke-9 dari Jepang segera menghabisi Oklahoma. Perlahan, kapal itu mulai terbalik. Hanya lambung kapal yang menyembul di atas air. Para pelaut kemudian terjebak di dalam geladak. Mereka menahan nafas cukup lama di dalam air, kemudian berusaha mencari celah untuk keluar. Beberapa orang yang mampu keluar ke permukaan air, sebagian terjebak di tengah permukaan laut yang terbakar akibat tumpahan dari minyak. Tolong! Tolong! Tolong selamatkan kami! Sebagian ada yang selamat keluar dari api hidup-hidup, tetapi sebagian lagi mengalami nasib yang kurang beruntung. Mereka tewas di dalam api ataupun tenggelam. Kapal Oklahoma menanggung kerusakan yang parah dan kehilangan sekitar 415 prajuritnya. Pada pukul 11, Letkol Fuchida terbang mengelilingi Pearl Harbor untuk meninjau kerusakan. Ia mengumpulkan pesawat-pesawat Jepang yang terpencar dan selamat untuk kembali ke armada. Serangan Jepang banyak menimbulkan korban di militer ataupun di pihak sipil. Petugas medis bekerja sangat keras untuk menangani para korban perang yang terluka parah. Berikan morfin kepada siapapun yang kesakitan, lalu tandai mereka. Banyak korban yang disuntik dengan morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Para perawat menandai dahi korban dengan lipstik untuk memastikan mereka tidak disuntik morfin 2 kali karena bisa berakibat fatal. Pukul 13 siang, Letkol Fuchida mendarat kembali di kapal induk Akagi dan menyampaikan laporan kepada Laksamana Madianagumo. Sebaiknya kita tidak melakukan serangan lagi kepada Amerika. Kenapa Laksamana? Aku mengkhawatirkan serangan balasan dari kapal induk Amerika, serta bahan bakar armada kita sudah mulai menipis. Karena berbagai pertimbangan, Jepang akhirnya menghentikan serangannya kepada Amerika. Namun sang perencana serangan Pearl Harbor, Laksamana Isoroku Yamamoto, tidak senang dengan situasi politik yang terjadi saat itu. Karena ia tahu bahwa Amerika pasti akan menuntut balas atas serangan Jepang di Pearl Harbor. Karena serangan itu telah menimbulkan kerugian besar di pihak Amerika. 2.388 orang tewas, 8 kapal perang tenggelam, dan 169 pesawat hancur lebur, serta sekitar 1.000 orang mengalami luka-luka. Pada 8 Desember 1941, Presiden Amerika Roosevelt berpidato di depan Kongres.
Kemarin pada 7 Desember 1941, hari yang laknat, Amerika Serikat diserang secara mendadak dan sengaja oleh Angkatan Laut dan Udara Jepang. Roosevelt memohon kepada Kongres untuk diberikan wewenang agar bisa menyatakan perang terhadap Jepang. Permintaan itu dikabulkan Kongres. Roosevelt pun lalu menandatangani pernyataan perang. Beberapa bulan berikutnya, kapal-kapal Amerika diperbaiki kembali dan diterjunkan dalam pertempuran melawan Jepang.